Itiram. Hayum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berfiratullahi Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dan berdoa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kapan aku? Siapa yang tidak hadir? Abi Basri. Abi Basri. Halo, Ayo, Raden. Restu. Terjadi. Tiani. Rian. Yani Rawan Saputra. Laila Nur Aliza. Mana? Kemarin kenapa nggak masuk? Malam Bu. Iya. Belum apa temanku. Kenapa kemarin nggak masuk juga? Pendengaran apa ini? Pelajaran kita materi kita pada pagi hari ini tentang pengurusan jenazah, kewajiban pengurusan jenazah. Tahu. Dan hikmah jenazah. Ada berapa kewajiban pengurusan jenazah? Empat. Yang pertama, Memandikan. Mengapani. mengapani jenazah, Mensolatkan jenazah. mensolatkan, terus Menguburkan. terus yang ketiga, Let's go. jumlah kain kafan bagi laki-laki adalah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Karena perempuan lebih banyak angkatnya. Yang keempat, sebelum digunakan Sebelum digunakan untuk membungkus dan tidaknya diberi wangi-wangian. terus tidak Lima, tidak berlebihan ada dalam menggunakan jenazah. Kan di sini ada yang namanya laki-laki dan ada yang namanya perempuan. Kalau laki-laki yang meninggal cara mengkafani jenazah laki-laki itu yang pertama menggunakan kain kafan Iya. 3 lapis. Yang pertama selapis dulu, baru dibaluri dengan kain, baru dilalap dengan kapur baru, selanjutnya lagi dilapis kayak gitu seterusnya sampai 3 kali. Yang kedua, angkat jenazah itu dengan secara perlahan. Kenapa dengan secara perlahan? Karena batas sakaratul maut masih Masih ada rasa sakitnya itu. Makanya kalau kita masukkan jenazah itu harus dengan secara perlahan-lahan, tidak boleh langsung disiram pakai air 1 ember, tidak boleh. Seganya demi. Terus setelah itu tutuplah lubang-lubang yang masih ada keluar kotorannya seperti hidung, telinga, kubur, atau kubur. Terus selanjutnya
kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri, selanjutnya dilakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Maksudnya di sini selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Gimana sih? Maksudnya di yang paling bawah itu lebih lebar daripada yang kedua atau yang ketiga. Setelah itu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan menggunakan diri yang berat. Kan selanjutnya itu tentang cara mengkafani jenazahnya juga. Kain kafan perempuan itu terdiri dari 5 lapisan atau 5 kain kafan. Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya jenazahnya perempuan, atau kain kafan yang paling bawah untuk perempuan itu lebih lebar daripada kain kafan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang kedua lembar untuk kerudung kepala. Misalnya kalau perempuan itu kan harus memakai jilbab. Makanya kenapa kalau kita masih hidup itu diwajibkan untuk memakai jilbab, jangan sampai setelah kita meninggal dunia baru kita dipakaikan jilbab. Yang ketiga untuk baju kurung. Dari baju kurung itu paham kan baju kurung? Dasar. Kayak daster atau kayak jilbab yang dari Mekah itu. Yang keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki, karena itu aurat perempuan yang paling berbahaya. Terus yang kelima untuk pinggul dan pahanya, berarti dari pinggul sampai paha itu semuanya harus ditutup dari kain pertama, terus kain ketiga dan keempat dan kelima. Setelah mengkafani jenazah, kita dianjurkan sebagai umat Islam untuk mensolatkan jenazah. Adapun setelah selesai kita mengkafani yang namanya jenazah, hendaknya kita sebagai umat Islam yang masih bernyawa atau yang masih hidup untuk membantu atau menyolatkan saudara kita yang sesama muslim, agar yang lebih untuk menyolatkannya itu lebih dari 40 orang. Kenapa? Karena 40 orang itu bisa mengampuni dosanya si jenazah ini. Paham? Terus adapun tata cara pelaksanaannya adalah pelaksanaan sholat jenazah. Untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki, ada yang tahu apa bacaan niatnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratul fardu kifayatin lillahi ta'ala. Itu kan untuk laki-laki. Untuk perempuan, Usalli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratul fardu kifayatin lillahi ta'ala. ya aja. Terus untuk yang perempuan, sholat jenazah yang tidak ada yang baik, ada yang bisa? Coba bacakan satu. Bagi itu kan untuk niatnya. Untuk yang kedua itu pertama niat. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca shalawat Nabi. Apa sih shalawat Nabi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat membaca doa setelah takbir ketiga. Setelah berarti selesai membaca shalawat Nabi, baru kita bisa membaca takbir yang ketiga. Apa sih? Allahumma
Allahumma. Berarti 4 takbir ya. Setelah itu, setelah kita mensolatkan, maka kita wajib untuk menguburkan. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena biar agar bau atau bangkai jenazahnya itu tidak dicium oleh masyarakat. Terus setelah setelah kita selesai menyolatkan jenazah, maka hendaknya kita untuk menguburkan jenazah. Sebelum kita menguburkan jenazah, sejauh misalnya kalau dia meninggal malam hari, pagi atau jam 8 atau jam 9 itu kita suruh tukang kubur untuk menggalinya sampai sedalam 2 meter, karena agar bau tubuh si mayit ini tidak tercium oleh manusia. Selanjutnya secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, atau ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat. Kan ada yang sudah disiapkan sebagai liang lahatnya itu. Misalnya ini kan kuburannya, di sebelah kanannya ini ada sudah dibuatkan lubang, kecil, maksudnya dengan dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke arah kiblat. Bisa kita praktik ya. Setelah dimasukkan jenazah ke dalam liang lahat, hendaknya dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya tali pengikat antara kepala, pinggang sama kakinya itu dilepas atau dibuka agar menyentuh tanah secara langsung. Agar posisi jenazah tidak, misalnya kalau udah miring enggak seperti semula lagi, maka hendaknya dibuatkan gumpalan tanah yang kecil-kecil untuk sebagai penjaga dari belakang kepala. Selanjutnya lubang tanah ditutup dengan kayu atau apa sih, misalnya kayak daun-daun. Nah, setelah dipakai bambu atau papan atau kayu atau daun-daun, sehingga waktu penimbunan jenazah itu tidak terkena dengan tanah. Adapun peragaan cara penguburan jenazah dengan mengikut petunjuknya sebagai berikut. Yang pertama, turunlah 3 orang ke dalam kuburnya itu. Misalnya ada perempuan yang meninggal dunia atau ada seorang yang meninggal dunia, hendaknya di dalam kubur itu ada 3 orang yang mengangkatnya untuk memasukkannya ke dalam liang lahat atau dalam liang kubur. Yang kedua, angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah, ada yang memegang kepala, pinggul sama kakinya. Yang ketiga, masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur. Mana yang lebih mudah? Waalaikumsalam. Taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Sudah kan tadi saya jelaskan? Terus yang kelima, berilah penyangga dengan tanah kayak tanah yang kecil-kecil, dibuatkan 3 atau berapa sebagai penyangga di belakangnya itu. Setelah itu tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Sudah tadi. Terus timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Maksudnya agar penutup liang lahat tidak patah timbunan tanah itu. Timbunan tanah ditinggikan dari tanah sekitarnya
agar tidak tergenang air apabila turun hujan. Yang kesembilan, berilah tanda dari kayu atau batu sebagai pertanda bahwa ini adalah keluarga kita atau ibu kita, bapak kita, ada batu atau bambu sebagai tandanya. Yang kesepuluh, doakan si mayit dan keluarganya yang ditinggalkan agar yang meninggal dunia tenang di alam sana dan yang ditinggalkan bersabar dan menerima dengan lapang dada. Ada yang mau ditanyakan? Jenjang juga. Ada semua rupanya. Ada pertanyaan? Kak, tanya. Ya. Kenapa jenazah orang yang mati syahid atau orang yang berjuang di jalan Allah jenazahnya tidak boleh dimandikan? Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan bertanya. Misalkan dalam suatu kampung ada orang yang meninggal, terus orangnya itu orang kampung itu tidak mau mensolatkan. Memang hukum dari jenazah memandikan jenazah atau mensolatkan jenazah ini kan fardu kifayah. Terus bagaimana? Apakah semuanya berdosa atau tidak? Terus ada pertanyaan lagi? Ya, itu aja. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaidi. Bagaimana? Kenapa orang yang mati syahid itu tidak bisa dimandikan? Tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Karena misalnya kalau kita lagi berperang kayak zaman dulu, kan kayak zaman Nabi mati dalam keadaan peperangan, itu tidak boleh dimandikan karena itu sebagai bukti bahwa dia pernah ikut berperang. Makanya bukti itu tidak boleh dihilangkan dengan cara dimandikan agar darah-darah itu sebagai saksinya kelak di akhirat. Pertanyaan kedua, tentu kita sebagai seorang muslim, kalau tidak mengurus jenazah saudara kita sendiri, kan kita sama-sama muslim. Kalau tidak kita menyolatkan, memandikan, mengafani atau memandikan, itu jelas kita berdosa karena hukum dari pengurusan jenazah itu fardu kifayah atau fardu yang sangat dianjurkan. Karena kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan pertolongan orang lain waktu meninggal dunia. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terus kita dapat mengambil hikmah dari pengurusan jenazah di sini bahwa yang pertama, kedudukan manusia walaupun yang sudah meninggal atau yang masih hidup sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Yang ketiga, mengafani mayat berarti menutupi seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Yang keempat, mensolati jenazah berarti mendoakan mayat. Yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardu kifayahkan kepada umat Islam. Mungkin ini aja. Kita akhiri, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fi wal hadilah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.